Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami, biar kasih karunia-Mu boleh melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan boleh diberkati dan menjadi berkat. Kiranya Tuhan Kau juga melindungi kami dari si jahat, dari kuasa kegelapan, orang-orang jahat, sakit penyakit, wabah, maupun yang lainnya dan bencana. Tuhan kami juga berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka yang sedih, punya masalah yang begitu berat, apapun persoalannya. Kiranya Tuhan Engkau menolong, memberkati mereka. Demikian yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Berikan damai sejahtera kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, antara rohani dan duniawi itu pasti berbeda. Ada orang yang berkata bertolak belakang. Betul. Karena firman Tuhan Galatia 5 juga mengatakan, jikalau daging itu mati, maka roh itu hidup. Artinya daging ini adalah hawa nafsu, ego kita, kepentingan kita, duniawi kita. Kalau mati, roh akan hidup. Dan bagaimana supaya roh itu hidup? Berarti kita harus mematikan daging kita. Bagaimana cara mematikannya? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menyangkal diri kita. Yaitu menyalibkan daging kita, hawa nafsu kita. Kita harus bertempur mengalahkan ego kita, yaitu manusia jasmani kita, manusia lama kita, untuk kembali mengalahkannya dan memberikan hidup kita kepada Tuhan, supaya firman Tuhan berkuasa atas hidup kita. Apa yang kita mau, yang merugikan dan bertentangan dengan firman Allah, kita harus melawannya dengan sekuat tenaga, bukan melawan musuh yang kelihatan, tetapi melawan hawa nafsu kita yang ada di dalam diri kita, yang bisa menggerakkan roda-roda kejahatan. Ketika kita bisa mengalahkannya, maka kemudian kita mengambil firman Allah itu untuk menjadi Tuhan atas hidup kita. Itulah yang dikatakan dipimpin oleh roh. Orang yang hidup dalam roh pasti dipimpin oleh roh. Karena kekristenan atau rohani itu adalah hidup dalam roh. Memaafkan orang, mengasihi orang, melayani orang, merendah hati, ramah. Beda dengan orang duniawi, jasmani. Menjadi sombong, kikir, arogan, maunya sendiri pasti berbeda. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Proses pertama kita menjadi orang percaya itu karena Roh Kudus memimpin kita. Sehingga kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Jikalau tidak ada Roh Kudus memimpin kita, seumur-umur kapanpun kita tidak bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Untuk menjadi percaya Yesus adalah Tuhan itu peranan Roh Kudus, peranan Roh Allah. Ingat bagaimana ketika Petrus ketika ditanya oleh Yesus, maka kemudian jawaban keduanya berkata bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saat itu Yesus berkata, berbahagialah Simon atau Petrus, karena yang berkata-kata bukan kamu, tetapi roh Allah atau Bapakku. Sehingga saudara, kalau kita melihat orang nggak percaya Yesus, mau kita ngomong apa saja, kalau Roh Kudus nggak memimpin dia dan dia tidak mau membuka hatinya untuk Roh Kudus, tidak bisa, harus rendah hati. Nah, langkah kedua, dipimpin Roh Kudus artinya dalam kehidupan kekristenan kita, kita tidak boleh semena-mena, kita tidak boleh sombong, memaki-maki orang, kita tidak boleh malas, ya kita tidak boleh arogan. Nah itu saudara, itu berarti kita mulai dipimpin roh. Roh itu lemah lembut. Roh itu murah hati. Roh itu kasih. Mari saudara, hidup kita harus dipimpin oleh roh. Supaya menghasilkan seperti itu. Hal yang kedua, kita melihat yaitu 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ini saudara berarti hidup ini memuliakan Allah dengan tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh ini sudah milik Kristus. Loh kok bisa? Karena telah dibeli tubuh ini dengan darah Kristus.
dengan yang mahal ketika dia mati di kayu salib. Dia telah membeli hidup kita. Yaitu cara membelinya bagaimana? Kita ditawan oleh dosa. Kita dikuasai oleh kutuk. Kita menjadi orang tawanan dosa. Dan kita menjadi warga kerajaan neraka. Tetapi kemudian Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia yang menebus. Dan dia yang menjadi korban untuk menebus dosa kita. Dia mewakili kita. Walaupun dia tidak bersalah berdosa, dia mewakili kita. Sehingga kemudian kita ditebus kembali oleh Yesus melalui kematiannya. Sehingga kita menjadi warga kerajaan surga. Oleh karena itu, saudara, kita bukan lagi tawanan dosa. Tapi kita harus menjadi tawanan Allah. Artinya, bukan ditawan terus semena-mena, bukan. Tawanan Allah berarti, saudara, menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Memberitakan Injil, membagikan kasih sayang, hidup dalam damai sejahtera, rendah hati, murah hati, saudara, dan ramah, sopan, itu dan lain sebagainya. Sehingga sebagai orang yang percaya, hidup kita ini bukan lagi kita, tetapi Kristus di dalam kita, Roh Kudus yang memimpin kita. Sehingga kita menghasilkan buah-buah. Apa yang didapat kemudian? Yang didapat kemudian damai sejahtera. Apa yang didapat kemudian? Saudara, bahwa berkat itu rohani dan jasmani melimpah. Kenapa? Kalau kita menjadi orang yang ramah, kita menjadi orang sopan, rendah hati, kita giat, saudara rajin, pasti berkat datang. Orang-orang kalau melihat ada orang jujur, orang ramah, sopan, rendah hati, sabar, pasti orang itu mau kerjasama atau membagikan berkatnya, atau mengambil sebagai orang kepercayaan, atau memberikan pekerjaan kepada dia sebagai rekannya. Dan Tuhan ingin supaya kita menjadi sahabat, rekan sekerja daripada Tuhan. Sebab itu jangan takut akan hidupmu, jangan khawatir. Yang penting saudara serahkan kepada Tuhan, maka dia akan memelihara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak orang punya masalah, punya persoalan, tantangan, tetapi Tuhan selalu menolong. Orang yang terikat setan, Tuhan membebaskan. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Orang minta tolong, Tuhan akan menolongnya. Dan Yesus selalu berkata, imanmu menyembuhkan kamu. Dan jika hari ini saudara engkau punya persoalan yang mungkin gede, persoalan masalah, kesulitan ekonomi, mungkin juga studi, karir, mungkin keuangan, mungkin perjodohan, mungkin yang lain-lain masa depan, apapun juga persoalanmu. Hari ini kalau engkau punya iman, saya akan berdoa dan Tuhan akan menolong kita semuanya. Dan kau yang sakit, yakinlah. Tumpangkan tangan bagian sakit. Dan kau yang dalam pergumulan, tumpangkan tangan bagian tidadamu. Dan oleh imanmu, kamu akan sembuh dan pulih. Kita berdoa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, mereka yang tumpangkan tangannya di dada. Supaya mereka dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Disembuhkan. Dan Tuhan kau benarkan mereka, berikan damai sejahtera dan hikmat marifat. Lindungi mereka, bebaskan dari kuasa si jahat, lepaskan dari segala bencana. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.